Ini adalah kisah nenek moyang seluruh manusia. Dia adalah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah, sekaligus Nabi pertama. Sedangkan Hawa adalah istri Adam. Jadi Adam dan Hawa adalah nenek moyang miliaran dari manusia yang ada di bumi. Assalamualaikum, apa kabarnya semua? Welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik channel ini, Mira Sarini. Ingat, bukan Syahrini. Sedikit spoiler ya, semua cerita yang aku kisahkan di channel ini aku rangkum dari berbagai sumber yang ada di internet. Artikel-artikel, website seperti Wikipedia, Gramedia, Detik.com, dan lain-lain. Dan ada juga dari buku-buku favorit aku tentunya. Oke, sebelum kita lanjut kisahnya, silakan pastikan dulu untuk tidak lupa subscribe ya, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Aku tungguin ya, 1, 2, 3. Udah di subscribe, loncengnya udah diklik, udah. Thank you. Berkisah. Mari kita berkisah. Pada masanya, bumi yang kita tinggali sekarang ini tak berpenghuni sama sekali. Tak ada seorang pun yang hidup di planet ini. Mengapa? Karena kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakan manusia. Nah, jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Mulai dari gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, sampai dengan langit beserta isinya dalam waktu 6 hari atau masa. Satu masa sama dengan 1000 tahun, sebagaimana menurut perhitungan manusia. Nah, malaikat diciptakan Allah sesudah menciptakan langit dan bumi. Sesudah malaikat, langit, bumi tercipta, kemudian Allah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Nah, saat itu kan semua makhluk masih hidup di surga. Nah, di surga pun hanya ada 2, malaikat dan iblis. Hingga kemudian Allah berencana menciptakan manusia. Nah, diumumkan oleh Allah nih kepada para malaikat, dan awalnya para malaikat ini merasa keberatan dan memohon kepada Allah untuk membatalkan aja niat Allah itu. Nah, kemudian Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, malaikat itu berkata, kenapa Tuhan menciptakan manusia ya? Bukankah mereka hanya akan membuat kerusakan di atas bumi ini? Mereka akan saling bermusuhan. Sedangkan kami para malaikat senantiasa patuh dan mengagungkan namamu ya Allah. Gak mestilah kan harus dibuat manusia. Tak perlulah kata malaikat nih kan memohon-mohonlah kepada Allah. Nah, balik lagi Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para malaikat nih walaupun keberatan kan waktu itu, para malaikat pun tak kuasa menentang dan mencegah Allah. Para malaikat ini patuh sepenuhnya kepada kehendak Allah. Allah kemudian menciptakan manusia pertama dari lumpur hitam. Kemudian Allah ditiupkannya ruh ke dalamnya dan jadilah manusia pertama, Nabi Adam. Manusia pertama Nabi Adam dan Hawa. Allah memuliakannya dengan memberinya pengetahuan tentang semesta. Adam diberi banyak pengetahuan yang akan menjadi mukjizatnya. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memberi perintah pada malaikat dan iblis untuk bersujud padanya. Walaupun para malaikat diciptakan dari cahaya, mereka taat pada perintah Allah. Nah, para malaikat kemudian bersujudlah kepada Nabi Adam dan lain halnya dengan si iblis. Ia merasa derajatnya lebih tinggi dari Nabi Adam dan menolak untuk bersujud. Iblis memang diciptakan dari api. Nah, itu sebabnya lah kan ia tidak mau bersujud pada Nabi Adam. Nah, Adam yang diciptakan dari tanah dianggap lebih hina kemuliaannya oleh iblis. Kelancangan iblis membangkang membuat Allah sangat murka. Iblis telah durhaka dan hukumannya adalah keluar dari surga. Iblis yang sombong bukannya bertobat dengan hukuman yang diberikan. Ia malah mengeluarkan sumpah akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya agar sesat. Iblis ingin manusia menemani dirinya tuh di neraka. Nabi Adam memiliki segalanya di surga. Adam bisa mengambil dan menikmati apa aja yang ada di dalamnya. Nah, walaupun begitu Adam tuh tetap merasa kesepian. Galak lah si Adam nih karena jomblo kan. Nggak ada yang menemaninya kan. Kodratnya sebagai manusia yang butuh ada manusia lain muncul. Adam menginginkan teman untuk menemani hari-harinya
Ya, nah mengetahui Adam yang kesepian, Allah akhirnya menciptakan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ketika sedang tidur. Nah, Nabi sangat senanglah dengan kehadiran Hawa, teman. Hasratnya sebagai manusia yang butuh pasangan jadi terjawab. Nah, Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa aja yang ada di dalam surga, terkecuali pohon kuldi. Allah berfirman yang artinya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Pohon kuldi adalah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Ada maksud tertentu dari larangan yang Allah berikan pada Adam dan Hawa. Mengetahui larangan Allah, setan memanfaatkan hal ini untuk menggoda keimanan Adam dan Hawa. Nah, sesuai dengan tekadnya untuk menggoda manusia sepanjang masa, sebelumnya iblis telah dikutuk oleh Allah karena menolak tunduk dan bersujud kepada Adam. Nah, iblis ini kan bertekadlah untuk menghasut Adam. Aku harus bisa jerumuskan Adam nih pada perbuatan dosa, perbuatan yang bisa membuat Allah murka padanya. Ikan si iblis nih. Nah, setan kemudian berbisiklah pada Adam dan Hawa tentang keistimewaan pohon kuldi. Wahai Adam, mau tak aku tunjukkan kau pohon keabadian, kuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Demikian tuh iblis membujuk mereka kan. Nah, kuldi sendiri merupakan nama pemberian iblis. Iblis menghasut Adam dan Hawa dengan mengatakan maksud Allah melarang mereka, bahwa Allah disebutkan oleh iblis tidak mau membuat Adam dan Hawa itu kekal di surga. Iblis dengan penuh semangat merayu mereka untuk memakan buah terlarang itu kan. Iblis pun merencanakan segala tipu dayanya. Oleh Allah, iblis memang diizinkan untuk menjerumuskan Adam dan Hawa dan anak keturunannya. Hai Adam, sinilah kau lihatlah buah pohon nih. Tapi iblis tuh kan sambil menunjuk pohon kuldi yang sedang lebat dan hangat Tuhan. Semua yang ada di surga ini sudah pernah kau cicipi dan rasakan kan? Kecuali buah pohon ini, apa tak tertarik kau sama sekali? Kata si iblis. Cobalah kau tengok, buahnya terlihat begitu besar. Rayu si iblis nih. Apa tuh? Si Adam masih kuat teguh pendirian keimanannya kan? Berkatalah ya, Allah melarang kami berdua memakan buah itu. Jawab Adam, jangankan menikmatinya, mendekat aja kami tak boleh. Kata si Adam. Nah, si iblis ini tak putus asa kan? Dia terus mengerahkan semangat. Dia terus mengerahkan segala tipu daya untuk mengelabui Adam dan Hawa ini. Nah, iblis pun kemudian bersumpah dengan nama Allah bahwa sebenarnya dia adalah penasihat yang baik untuk mereka berdua. Berbohong lah tuh si iblis kan. Penasihat dari Hongkong. Kata si iblis lagi membujuknya terus kan. Tak putus asa, tak menyerah lah si iblis nih. Membujuknya selalu terus menerus tanpa henti. Apalah untungnya aku tipu kalian berdua nih woi. Aku hanya ingin beritahu kalian sebuah rahasia kecil. Tahu gak kan bahwa sebenarnya buah itu dapat membuat kalian tinggal abadi di surga nih. Itu jika kalian berani memakannya. Nah, demi Allah, itulah kenyataan sebenarnya aku tahu. Nah, kata si iblis. Nah, mendengar iblis bersumpah dengan nama Allah, Adam dan Hawa pun akhirnya percaya. Terbujuklah layu bujuknya si iblis nih kan. Mereka kemudian memakan buah terlarang tersebut. Mereka tak sadar jika mereka telah terperangkap tipu daya iblis. Ya Allah, ampunilah kami, kata keduanya setelah mereka sadar bahwa mereka telah tertipu oleh si iblis. Nah, selain itu Adam juga merasakan sakit perut yang hebat luar biasa. Adam baru merasakan rasa ingin buang hajat dan ingin keburukan. Nah, surga adalah tempat suci. Apa sebatasnya mengotorinya? Nah, demikian yang ada di dalam pikiran Adam. Nah, Allah kemudian menyindirnya atas keinginan tersebut, sekaligus juga menyindir tentang ketidaktaatannya tuh. Nah, diceritakan Hawa digoda iblis dalam wujudnya yang berupa ular, namun tidak dijelaskan siapa dahululah yang memakan buah tersebut kan. Ada yang meyakini kuldi adalah pohon apel yang diambil dari bumi.
sifat bumi atau tanah, yaitu sifat dasar tanah. Nah, tanah disebut sebagai tempat yang pantas untuk membuat kotoran. Allah mengampuni kesalahan mereka berdua, tapi Adam dan Hawa harus meninggalkan surga dan turun hidup di bumi, tempat yang baru dan sangat asing lah bagi mereka kan. Tapi begitulah takdir yang telah ditetapkan Allah. Adam dan Hawa menjadi wakil khalifah Allah di muka bumi. Buah kuldi bisa membangkitkan hawa nafsu dan membuat lupa diri. Allah melarang Adam memakan buahnya karena bisa membuat dirinya jadi kotor. Kotor dalam artinya nafsunya ternoda dan mempengaruhi sifat dasar manusia yang penuh dengan ketidakpuasan. Bisa dikatakan pohon kuldi diciptakan sebagai cobaan bagi Adam dan Hawa, ujian dari ketaatan seorang hamba pada penciptanya. Namun terlepas dari itu semua, Allah memang menakdirkan manusia untuk turun ke bumi dan menjadi pemimpin di tempat itu. Manusia diciptakan bukan dengan maksud untuk memimpin di surga. Meskipun Adam dan Hawa telah bertobat, Allah tetap memberikan hukuman pada mereka dengan turun ke bumi. Walaupun udah diampunkan, aku telah memaafkan kau, tapi tetap aja kau harus terima hukumannya. Nabi Adam diturunkan di puncak Bukit Sripada di daerah Sri Lanka, sedangkan Hawa diturunkan di daerah Arab. Mereka berdua bingung dan sedih karena diturunkan terpisah. Namun Adam dan Hawa yakin satu sama lainnya akan saling bertemu lagi. Lalu setelah 40 hari mereka pun dipertemukanlah kembali oleh Allah di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Diceritakan mereka diturunkan ke bumi dengan membawa dosa atas ketidaktaatannya di surga. Disebutkan pula Allah menghukum Adam akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Selama hidup, Nabi Adam mendapat tuntunan dari Allah tentang bagaimana cara hidup di bumi, seperti apa pakaiannya yang harus ia kenakan hingga makanan yang harus ia makan. Saat pertama diturunkan ke bumi, ukuran tubuh Nabi Adam tidak seperti manusia pada umumnya, melainkan diciptakan sangat tinggi hingga kakinya menyentuh ke bumi dan kepalanya berada di surga. Lantas kemudian ukuran tubuhnya diperkecil oleh Allah, tapi tetap tinggi juga dibanding kita-kitanya. Tinggi badannya mencapai 60 hasta atau sekitar 27 meter. Jadi bisa menjelaskan juga lah kenapa Ka'bah itu sangat tinggi dan besar pintu masuknya. Para nabi setelah Nabi Adam juga pasti memiliki postur tubuh yang hampir mirip. Sangat jauh berbeda dengan kita yang sekarang ini. Kita membonjal kali lah woy. Nah, tahukah Sultan Kosen, pria asal Turki, manusia tertinggi di dunia, tingginya capai 2,5 meter. Nah, ini Nabi Adam, nenek moyang kita tuh tingginya lebih kurang 27 meter, 10 kali lipat tingginya. Kebayang gimana tingginya tuh? Ibaratnya nih, dibanding jam gadang Bukit Tinggi yang tingginya 26 meter, seperti di video aku sebelumnya tuh kan, masih kalah tinggi sama Nabi Adam. Masya Allah. Sesampainya di Mekah, Nabi Adam diutus untuk membangun Ka'bah. Namun setelah generasi kelima terjadilah banjir besar yang melenyapkan Ka'bah buatan Nabi Adam. Hawa dihukum akan merasakan sakit pada saat melahirkan anak-anak, sedangkan ular yang menggoda mereka dihukum berjalan dengan perut selamanya di bumi. Dosa yang pada akhirnya menjadi takdir bagi manusia. Kaum laki-laki dengan kewajiban menafkahi dan kaum wanita berkewajiban mengurusin anak-anaknya. Nah, Adam dan Hawa kemudian belajarlah bercocok tanam, juga cara bertahan hidup di bumi. Mereka juga melahirkan anak-anaknya. Allah memperlihatkan kuasanya dengan memberi mereka anak sepasang-sepasang. Setiap Hawa mengandung pasti melahirkan anak kembar. Hawa melahirkan anak kembar pertamanya yang bernama Habil dan Laibsa. Waktu mengandung anak yang kedua pun tiba. Hawa melahirkan anak kembar Qabil dan Iklimah. Sepasang anak laki-laki dan perempuan selalu dilahirkan olehnya. Nah, diceritakanlah Hawa melahirkan dan mengandung sejumlah 20 bilangan. Setiap melahirkan pasti sepasang laki-laki dan perempuan. Diceritakan juga anak yang dikandung Hawa sebanyak 200 orang. Semua dilahirkan kembar kecuali Syed yang memiliki Nur Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam di keningnya. Dikisahkan juga anak cucu Nabi Adam bertambah terus hingga 40.000 orang laki-laki dan perempuan. Nah,
Pada saat anak cucu Adam berkembang banyak, terjadilah pertengkaran dan pertikaian. Maka Allah memberinya tongkat dari surga untuk mendidik mereka yang membangkang. Nabi Adam dianugerahi usia yang panjang oleh Allah. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Adam diberi usia hingga 1000 tahun. Namun dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, diceritakan kalau Nabi Adam ini pernah memberikan umurnya sejumlah 40 tahun untuk Nabi Daud. Oke, demikian saja cerita tentang kisah Nabi Adam dan Hawa, manusia pertama yang ada di muka bumi, nenek moyang aku dan kita semua. Semoga kita bisa ambil hikmah dari kisah ini ya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang barangkali, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jika kalian suka ceritanya, jangan lupa kasih like-nya. Silahkan di-share juga di sosial media kalian dan subscribe ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.